Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Orang yang makan roti ini akan hidup selamanya. Roti yang akan kuberikan pada kalian adalah dagingku. Kuberikan kepada kalian agar kalian bisa hidup. Mendengar itu mereka mulai bertengkar satu sama lain. Bagaimana bisa orang ini menyuruh kita makan dagingnya? Aku berkata yang sesungguhnya. Jika kalian tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan benar-benar hidup. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Sebab dagingku adalah makanan sejati dan darahku adalah minuman sejati. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku tinggal dalam aku. Dan aku tinggal dalam mereka. Bapa yang hidup mengutus aku. Dan karena dia aku juga hidup. Begitu juga siapapun yang makan dagingku akan hidup karena aku. Oleh karena itu, inilah roti yang turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang kalian, tapi kemudian mati. Mereka yang makan roti ini akan hidup selamanya. Renungan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus 14 Juni 2020. Saya beri judul Mencicipi Perjamuan Surgawi atau icip-icip perjamuan surgawi. Nah, saudara-saudariku terkasih, mari dengan gembira kita sambut hari ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dengan setulus hati, saya minta maaf kepada Anda semua, khususnya pada calon baptis dewasa, pada calon penerima sakramen penguatan, pada calon penerima komuni pertama. Kita sudah membuat rencana tarik-tarik, masak-masak, tetapi terpaksa ditunda karena COVID-19 ini. Tetapi tidak apalah, masih banyak waktu yang disediakan oleh Tuhan kepada kita semua. Percayalah dan tetap gembira dan jaga kesehatan. Nanti pada waktunya pasti terlaksana juga, maka jangan takut dan jangan mundur. Banyak teman yang berkata begini, Romo, kami rindu misa, kami rindu Ekaristi, kami rindu sambut kumini, kami rindu kebersamaan. Dan kata-kata itu hanya bisa saya tanggapi demikian. Saya pun, saudara-saudara terkasih, juga rindu melayani Anda semua. Itulah juga kerinduan saya, kerinduan kita. Nah, saudara-saudariku terkasih, kadang kalau pada hari Minggu pagi saya itu jalan-jalan di depan gereja sambil omong sendiri, kok sepi ya. Biasanya kalau pagi-pagi begini itu saya sudah siap di depan gereja menyambut kedatangan teman-teman, rekan-rekan yang akan merayakan Ekaristi. Tapi ya begitulah Win, nggak usah khawatir, sing ayem bae Win, rasa susah. Nah, Ekaristi memang sesuatu yang sangat dirindukan oleh para murid Kristus, dari kanak-kanak yang masih digendong sampai dengan simbah kakung putri yang jalannya sudah tertatih-tatih, semua rindu akan perayaan Ekaristi. Kenapa? Karena perayaan Ekaristi adalah merupakan puncak dan sumber kehidupan Katolik kita. Tak apalah, Tuhan tetap mengundang kita dengan cara yang istimewa. Ada live streaming misa, ada renungan mingguan, dan ada masih banyak cara lain Tuhan mengundang kita secara istimewa. Marilah undangan Tuhan itu kita tanggapi dengan baik. Kenapa demikian? Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa membatasi Tuhan.
Kita sebagai gereja, komunitas orang beriman kepada Kristus, percaya akan hal itu dan menghayatinya dalam perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi kita terbagi dalam 4 tahap. Pertama, ritus pembuka, dilanjutkan liturgi sabda, berlanjut liturgi Ekaristi, dan ditutup dengan ritus penutup. Kita semua sadar bahwa kita manusia lemah. Maka kita juga harus bersyukur karena meskipun kita lemah, kita orang berdosa, tapi Tuhan berkenan mengundang kita untuk mengikuti perjamuannya. Mengundang kita bersama-sama untuk bersatu dengannya dalam perjamuan surgawi. Kita semua bersama-sama dengan teman-teman yang lain berkumpul sebagai komunio untuk menyembah, bersujud pada Tuhan dan berdoa. Ketika kita sampai di gereja, lalu kita mengambil air suci dan kita membuat tanda salib dengan air suci itu. Apa maknanya ini? Dengan membuat tanda salib dengan air suci, kita diingatkan akan baptis kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang akan kita perbuat ini kita atasnamakan Tuhan. Kita berbuat semuanya dalam gereja dalam nama Tuhan. Dan yang ketiga, dengan membuat tanda salib dalam air suci, itu berarti kita masuk dalam gereja, masuk rumah Allah, masuk rumah yang kudus, rumah yang suci. Maka ketika kita masuk gereja, seluruh pikiran dan perasaan kita hadapkan kepada Tuhan. Hal-hal yang lain kita tinggalkan. Kita diajak fokus berhadapan dengan Tuhan. Kita bisa ke gereja harus kita maknai sebagai suatu anugerah yang besar dari Tuhan. Kenapa? Kan kita ini orang-orang berdosa. Ing atase Gusti Allah orang kudus. Saya sulit membahasakan ing atase ya. Ing atase Tuhan Yang Maha Kudus berkenan mengundang kita orang yang berdosa ini untuk mengikuti perjamuannya. Apakah memang kita ini istimewa sebagai orang Katolik? Sama sekali tidak. Sekali lagi itu adalah anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri. Kita masuk ke ritus pembuka yang diawali dengan lagu pembuka. Sudah lagu pembuka, kemudian imam mulai dengan tanda salib, menyampaikan salam, kata pengantar, dan mengajak kita mengaku dosa terhadap Tuhan dan sesama agar kita pantas merayakan Ekaristi ini, pantas berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian kita memuliakan Tuhan dalam nada kemuliaan, berlanjut dengan doa pembuka, dan sekaligus doa pembuka ini adalah mempersiapkan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, karena sesudah doa pembuka ini kita masuk dalam liturgi sabda. Dalam liturgi sabda kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya bersama para lektor, pembaca kitab suci, dan imam yang menyampaikan humilinya. Itu semua nanti akan menjadi bekal bagi kita di waktu-waktu yang selanjutnya. Nah, saudara-saudara terkasih, liturgi sabda itu nanti kita tutup dengan doa umat. Doa umat dengan berbagai macam kepentingan kita doakan, kita sampaikan kepada Tuhan, dan seluruhnya itu nanti bersama seluruh hidup dan karya kita serahkan kepada Tuhan dalam persembahan. Kita mulai dengan liturgi Ekaristi, diawali dengan persiapan persembahan. Ya, itulah yang terjadi dalam liturgi Ekaristi. Nah, liturgi Ekaristi merupakan inti dari perayaan Ekaristi ini. Kenapa? Karena dalam liturgi Ekaristi ada doa syukur agung. Dalam doa syukur agung ini intinya, puncaknya dalam konsekrasi, penyucian, di roti dan anggur disucikan melalui kata-kata Yesus yang diucapkan oleh imam.
inilah tubuhku, inilah darahku. Kata-kata yang disabkan Yesus dan disampaikan oleh imam ini membuat roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini saya gambarkan dalam bulatan itu roti, hosti, tubuh Kristus, merah inilah darahnya. Ini kira-kira gambarannya. Nah, saat tubuh Kristus dan darah Kristus dalam piala itu diangkat, kita menghormatinya. Cara menghormatinya itu variatif. Tapi ada anjuran supaya ketika tubuh Kristus diangkat dan darah Kristus diangkat, kita memandangnya. Dan sesudah memandangnya, kita menghormatinya entah dengan menunduk, entah dengan menyembahnya. Sekali lagi, tidak ada orang yang bisa memaksakan kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Tidak. Bebas asal saja, yang penting kita menghormatinya. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sesudah itu tubuh dan darah Kristus itu yang nanti berupa roti, hosti kecil itu nanti akan kita sambut dalam komuni suci sesudah doa Bapa kami dan anak domba Allah. Sudah komuni suci, lalu kita berdoa secara pribadi dan nanti liturgi Ekaristi akan ditutup dengan doa sesudah komuni. Dan sesudah komuni nanti bagian terakhir ritus penutup kita akan mendapat berkat dari Tuhan lewat imam yang memimpin perayaan Ekaristi untuk bekal perjalanan hidup kita selanjutnya agar perayaan Ekaristi itu ada kelanjutannya, tidak mandek begitu saja. Nah, saudara-saudariku terkasih, saat persembahan kita menyampaikan seluruh hidup dan karya kita kepada Tuhan. Lalu pada saat komuni kita menerima anugerah Tuhan yang lebih agung lagi, yaitu tubuh Kristus. Apakah ini lalu merupakan balasan dari Tuhan, artinya membalas kebaikan kita yang telah menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Nah, sama sekali tidak. Kita ini sebenarnya tidak pantas menerimanya. Dalam kata-kata sebelum komuni akan dikatakan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya dan selanjutnya. Tapi sekali lagi, ini adalah anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh besar. Dengan menyambut komuni, Tuhan tidak hanya ada di tengah-tengah kita, tetapi kita makan tubuh Kristus. Kita disatukan dengan Kristus dalam kehidupan kita dan sekaligus sebagai komunio atau persatuan umat beriman. Dengan menerima komuni, kita menerima Kristus dan juga bersama-sama membangun komunio persekutuan dengan saudara seiman yang lain, dan termasuk anak-anak meskipun belum terima komuni lalu diberi berkat. Orang sering mengatakan komuni batok. Nah, monggo saja, terserah. Tapi itu adalah sebetulnya anak-anak juga diikut sertakan dalam komunio ini, persatuan ini. Maka jangan sampai melarang anak-anak ikut perayaan Ekaristi, kecuali nanti dalam situasi darurat seperti COVID ini. Tentu ada aturan-aturan baru agar kita bisa semakin mampu untuk memberantas virus ini. Maka Tuhan sendiri memberikan anugerah yang sangat besar, yaitu Tuhan berbagi kehidupan ilahi dengan kita. Tuhan berbagi kehidupan surgawi. Maka sering kita mengatakan perjamuan Ekaristi itu perjamuan surgawi. Komuni suci itu adalah santapan surgawi. Untuk selanjutnya kita bersyukur dalam doa pribadi dan berlanjut dengan doa sudah komuni dan selanjutnya. Akhirnya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Ekaristi itu sakramen yang menghadirkan kenyataan rohani dalam diri kita. Dan kenyataan rohani itu harus terwujud
dalam kehidupan sehari-hari kita. Rohani yang sehat harus terwujud dalam hidup dan karya sehari-hari yang sehat pula. Kita harus semakin mampu berbuat baik agar hidup kita semakin baik. Namun kita harus ingat bahwa kemampuan berbuat baik itu bukan kemampuan diri kita sendiri, melainkan itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sehingga kita dimampukan untuk berbuat baik. Maka dengan merayakan Ekaristi kita akan semakin dekat dengan kehidupan ilahi sendiri dan berarti kita semakin dekat dengan Tuhan sendiri. Jadi saya memberanikan diri dengan bahasa yang sederhana, tidak rugilah Tuhan mengundang kita untuk ikut perjamuan Ekaristi, dan juga tidak rugi pula kalau kita merayakan Ekaristi meskipun harus mengorbankan banyak hal. Saudara-saudariku terkasih, merayakan Ekaristi memang bukan sekedar kewajiban. Merayakan Ekaristi bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan. Kita butuh kenapa? Karena sekali lagi saya katakan, Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan kita umat Katolik. Kita akan merasakan. Jadi nanti kita akan bisa merasakan bedanya antara merayakan Ekaristi karena wajib dengan merayakan Ekaristi karena kebutuhan. Bedanya di mana? Merayakan Ekaristi karena wajib, ya udah, yang penting datang ke gereja dengan pakaian sak-sae, asal-asalan. Terus habis itu ya udah masuk, duduk, berdiri ikut, nyanyi ikut. Lalu ya kalau romonya khotbah mungkin tinggal tidur atau main HP dan sebagainya. Habis itu wah, puspas kumini melayu, lalu terima kumini. Sudah itu selesai, tidak ada apa-apa lagi. Nah, apakah begitu? Mestinya tidak. Maka merayakan Ekaristi harus merupakan sebuah kebutuhan, yaitu bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan perayaan Ekaristi untuk kekuatan hidup kita. Dalam merayakan Ekaristi kita memberikan santapan rohani dalam kehidupan kita yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melaksanakan kehidupan ini. Kita sekarang kalau merayakan Ekaristi dengan kebutuhan, karena butuh, kita datang meninggalkan segala-galanya dengan penuh serius, kita masuk dalam gereja dengan pakaian yang pantas dan sebagainya. Dibedakan antara pakaian ke gereja dengan pakaian ke mall, pasar atau piknik, dan kita bedakan. Kita masuk dengan pakaian pantas dan semua petugas menyiapkan diri dengan baik. Prodiakon, mesdinat, lebih-lebih imamnya juga harus mempersiapkan dengan baik. Pendukung-pendukungnya juga harus dipersiapkan dengan baik. Kurnya, lektornya dan sebagainya, dan seterusnya. Itu petugas-petugas. Selain itu juga peralatan liturgis, piala dan sebagainya bersih. Tapi juga jangan lupa tata rias altar itu sungguh harus diperhatikan, tidak asal-asalan dan lebih tematis sehingga mendukung perayaan Ekaristi, tidak asal-asalan. Baru sudah itu kita merasakan, oh inilah perayaan Ekaristi. Jadi kita tidak memandang siapa yang merayakan Ekaristi, siapa yang, tapi asal semuanya itu disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kembali ke wajib tadi, bahkan ada orang mengatakan, wah misalnya hambar, misalnya hamam, siapa yang membuat hamam dan hambar? Ya kita sendiri, karena mungkin kita tidak serius di dalamnya. Maka saudara-saudara, dalam penghayatan yang telah saya sampaikan sebagai misal sebagai kebutuhan tadi seperti tadi, semua disiapkan termasuk pendukung-pendukungnya dan sebagainya dan seterusnya. Nah, dan yang harus terlaksana adalah bahwa apa yang kita perbuat selama perayaan Ekaristi nanti harus kita amalkan
dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak mandek dalam Ekaristi, Ekaristi wis rampung, tidak. Kita amalkan dengan berbuat baik dan benar kepada sesama, sebab hanya dengan demikian kita bisa ikut ambil bagian dalam membangun kehidupan ini menjadi lebih baik. Kalau begitu memang menjadi orang mengatakan iswarga donya sing sejati. Kalau kita betul-betul seperti itu, berarti kita betul-betul dalam perayaan Ekaristi kita mencicipi perjamuan surgawi. Nah, saudara-saudara sekalian, marilah kita mohon kepada Tuhan agar perayaan Ekaristi sungguh-sungguh kita rayakan, karena kita memang membutuhkan agar Ekaristi sungguh-sungguh menjadi penopang hidup kita, hidup dan karya kita sehari-hari. Dan hidup kita karya kita sehari-hari nantinya suatu saat lagi akan kita bawa dalam perayaan Ekaristi, kita serahkan kepada Tuhan dan selanjutnya, sehingga dengan demikian kita berharap melalui Ekaristi hidup kita semakin disucikan, semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bayat 14 Juni 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat. Pujilah Tuhan, hai